Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas pendidikan agama Kristen Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Clara Ayuliana Dewi dengan NIM 23 2019 031. Kemudian ada Jacinda Alparesni dengan NIM 68 2021 067, Wahyu Mas Iqbal Hermirianto dengan NIM 61 2021 026, Ihsan Fuadi dengan NIM 61 2021 016, Marhani Widias Putri dengan NIM 21 2019 131, dan Hanifah Hilmi Yahya dengan NIM 61 2021 024. Pada sesi video kali ini, kami akan mengajak kalian semua untuk mengetahui apa dan bagaimana agama Kristen dan Katolik. Ayo kita dengarkan penjelasan berikut ini. Tahukah kamu, agama Kristen berawal dari sebuah kota kecil di Yerusalem yang kemudian berkembang setelah kelahiran Yesus hingga kematiannya serta kenaikan Yesus ke surga. Nah, kejadian inilah yang menjadi awal mula lahirnya agama Kristen. Setelah munculnya perjanjian baru, kemudian agama Kristen mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Di sisi lain, agama Katolik tumbuh saat Yesus lahir ke dunia di kota Bethlehem yang terletak di Palestina pada awal abad ke-4 Masehi. Di mana pada saat itu, gereja mendapatkan pengakuan resmi dari Kaisar Romawi Konstantin Agung pada 380 Masehi dalam bentuk Katolik Ortodoks yang berkedudukan monopoli dan terus berkembang di luar kerajaan Romawi. Pada abad ke-19, kemudian agama Kristen Katolik sudah berkembang hingga ke seluruh dunia. Pada saat agama Kristen Katolik disebarkan dan mulai diketahui orang, rakyat yang semula menganut paham animisme dan politisme mulai meninggalkan kepercayaannya dan kemudian memeluk agama. Apa bedanya agama Kristen dengan agama Katolik? Pembeda antara agama tersebut berdasarkan pada bentuk gereja, Alkitab, dan tradisinya. Yang pertama, agama Kristen kini bahwa hanya Alkitablah yang merupakan otoritas tertinggi. Tetapi Katolik menambahkan pengajarannya, apabila kitab itu benar tetapi tidak bisa dipahami oleh jemaat ketika tidak ada yang mengajarnya. Yang kedua, dalam agama Kristen menyebut seorang pemimpinnya sebagai pendeta, dan pada agama Katolik menyebut pemimpinnya ialah Romo. Kemudian yang ketiga, bentuk dari gereja agama Kristen dan gereja agama Katolik pun berbeda. Agama Kristen terlihat bentuknya lebih modern, berukuran tidak terlalu besar dan terkadang tidak menonjol simbol gereja. Tetapi agama Katolik lebih berarsitektur Roma dan terdapat menara dan melambangkan salib. Yang keempat, jika agama Katolik di saat awal berdoa menyilangkan tangannya menjadi bentuk salib, maka agama Kristen tidak melakukannya. Dan yang terakhir, yang kelima, umat agama Katolik juga berdoa kepada Bunda Maria, tetapi umat Kristen tidak. Apa sih itu konsep Tritunggal? Konsep ketuhanan ini berasal dari suatu konsep yang meyakini bahwa Allah itu satu, tetapi memiliki tiga kepribadian yang beda, dan pada masing-masing kepribadian memiliki ciri khas tersendiri yang unik. Kemudian antara kepribadian akan saling melengkapi dan menyempurnakan, yaitu menjadi kepribadian Allah. Konsep ketuhanan ini diterapkan pada kedua agama Kristen dan Katolik. Konsep Tritunggal terdiri dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang Esa. Nilai-nilai Kristiani yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita ada 5, yaitu ada nilai kasih, nilai kemurahan dan kebaikan, nilai kesabaran, nilai sukacita, dan nilai damai sejahtera. Nilai kasih sendiri yaitu nilai Kristiani yang menjadi hukum Tuhan yang paling besar dan menjadi inti dari seluruh iman Kristen. Di sini Yesus pernah berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kemudian pada 1 Korintus 16 ayat 14 dinyatakan, "Lakukanlah segalanya dengan kasih." Kemudian ada nilai kemurahan dan kebaikan. Nilai ini dapat dicontohkan dari perilaku kita terhadap sesama dan adanya kemauan ikhlas untuk menolong sesama. Dijelaskan pada 1 Tesalonika 5 ayat 15 terjemahan baru bahwa perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kemudian ada nilai kesabaran. Nilai kesabaran ini mengajarkan bahwa seluruh umat manusia harus dapat menahan emosi dan tahan terhadap godaan apapun. Selanjutnya ada nilai sukacita. Nilai ini diterangkan seperti pada 1 Tesalonika 5 ayat 16 terjemahan baru, "Bersukacitalah senantiasa."
Maka seluruh umat manusia diajarkan untuk bersukacita selalu karena Tuhan berjanji untuk selalu menyertai dan melindungi umatnya. Dan yang terakhir yaitu damai sejahtera, yang mengajarkan kita untuk memiliki ketenangan hati karena Tuhan beserta dengan hamba-Nya, yang dapat berdamai dengan dirinya sendiri dan orang lain. Sekian penjelasan kami terkait dengan lingkup agama Kristen dan Katolik, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih.